Baik, pemirsa, ini kita saat ini bersama dengan Pak Komarudin, salah satu ahli waris dari Prabu Ngabayawan, di mana beliau memiliki data-data berupa perponding, kemudian didukung oleh data-data yang lain. Kemudian yang dimiliki Pak Komarudin sendiri berupa apa nih sekarang nih? Penerapan pengadilan atau waris dan peta-peta. Peta-peta. Iya. Itu peta-peta perponding apa bagaimana? Peta perponding, peta lokasi. Peta perponding nomor berapa, Pak? Nomor 3, nomor 9, nomor 76. 3976. Iya. Nah, saat ini kan ini tanah hewan ini sedang digarap oleh pengembang nih, Pak. Ya. Nah, ini masuk tidak, Pak, di dalam perponding yang dimiliki oleh Bapak? Masuk perponding 9. Masuk perponding 9. Iya. Nah, kemudian langkah Bapak nih setelah dibangun perumahan ini seperti apa, Pak? Kan saya punya pengacara, saya menggunakan jasa pengacara. Nah. Pengacara itu yang ngurus nantinya. Oh, Bapak udah persiapkan pengacara untuk Iya. menggugat lokasi Iya, ini ya? iya. Tanah hewan ini ya? Iya. Kan dulu pernah ya ada putusan-putusan pengadilan baik Iya, itu iya. Mahkamah Agung ya, Pengadilan Tinggi. Iya. Nah, sudah seperti itu. Iya, sudah. Ada putusan dari pengadilan. Ada. Pak Komar sendiri ada Iya, ya? iya. Berupa Pengadilan Tinggi Bandung atau Mahkamah Agung? Pengadilan Bogor, kemudian Cibinong, Cibinong ya. Iya. Tahun berapa tuh, Pak? tahun 2006. 2006 ya. Iya. Oh. Jadi harapannya nih perumahan ini supaya bisa kembali ke Pak Komarudin. Iya. Dalam hal ini adalah keluarga besar Prabu Ngabayawan ya. Iya, iya, iya. Rencana kapan, Pak, untuk actionnya ini? Ya, nanti ini tergantung kepada pengacara yang sudah saya berikan mandat untuk melaksanakan action ini. Kapan dia ininya, waktunya itu saya kurang tahu. Oh gitu. Iya, diperkirakan nggak terlalu lama ya? Enggak terlalu lama. Iya. Kemudian kalau yang surat kuasa atas nama Pak Salim itu, Pak, bagaimana, Pak? Oh, dia mah bukan. Oh, Sudah saya cabut Salim itu. oh, sudah dicabut ya? Sudah. Oh iya. Jadi harapannya tanah hewan ini bisa kembali ke Pak Komarudin Iya. dan keluarga besar Prabu Ngabayawan ya, Pak? Iya, iya, iya. Iya. Pak, makasih ya Pak Komarudin. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Salah. Nah, sekarang naik. Lahan tanah hewan itu ya Pak, yang sekarang sedang dibangun perumahan di wilayah Cilebut Barat, sudah Bapak tadi bilang sudah terjadi proses jual beli. Kedepannya kira-kira akan ada yang menggugat lagi nggak sih Pak untuk tanah hewan itu, Pak? Kalau saya kemarin sempat saya ketemu dengan seseorang, yaitu yang bernama Pak Komarudin. Nah, beliau mengatakan dia akan menggugat lokasi yang saat ini sedang dibangun oleh PT Mitra. Nah, kemudian saya juga sempat nanya, loh kan Pak itu jual beli, saya bilang. Nah, oke, dia jual beli katanya, tapi kan jual belinya sama siapa? Ada gitu. Nah, kemudian saya tanya lagi, apakah memang akan menggugat dari pihak Bapak selaku keluarga ataupun keturunan dari Prabu Ngabayawan? Nah, Pak Komarudin menjawab, ya saya akan gugat. Saya sudah siapkan pengacara untuk menggugat kembali tanah tersebut. Karena saya punya dasar menggugat kembali itu, yaitu dasarnya saya punya perponding 9 menurut Pak Komarudin. Menurut dia. Nah, kemudian kapan kira-kira Bapak akan menggugat tanah tersebut yang saat ini sedang dibangun oleh PT Mitra? Nah, jadi dia dalam waktu dekat akan menggugat kembali melalui pengacaranya, yaitu Pak siapa lah ya. Sempat saya juga wawancara dengan Pak Komarudin beserta istrinya ya pada waktu 2 hari yang lalu lah beliau ketemu saya. Nah, kemudian ada lagi nanti
yang menggugat, yaitu yang katanya sih masih ada kaitan dengan tanah tersebut, yaitu Ibu Ratna Juwita, yang beliau posisinya itu di Jakarta. Nah, beliau juga kemarin telepon saya, sempat telepon saya juga. Pak Satria, bagaimana kabar tentang tanah Cilebut? Ya, saat ini tanah Cilebut sudah dibangun. Saya bilang, saya akan coba nanti datang ke sana. Ya, silakan aja, saya bilang. Seperti itu. Jadi ya kedepannya kita nggak tahu nih apakah nanti pembangunan ini berjalan mulus ya, atau ada yang menggugat juga itu mungkin antara bisa berhasil atau tidak bisa berhasil tergantung daripada data itu sendiri diterima tidak oleh pihak pengadilan. Nah, seperti itu. Tadi Bapak sebut Komarudin ya Pak ya, dari Prabu Ngabei Awan. Komarudin itu siapanya dari Prabu Ngabei Awan? Nah, kalau Pak Komarudin itu salah satu menurut beliau itu dia adalah ahli waris dari Prabu Ngabei Awan. Ada juga yang di Jakarta itu yang namanya Siti ya, Bu Siti. Kemudian ada yang di Kebun Pedes juga, di Kebun Pedes itu Pak Haji siapa yang sudah meninggal. Itu salah satu juga ahli waris dari Prabu Ngabei Awan. Nah, seperti jadi yang jelas Pak Komarudin itu memegang data. Menurut beliau itu kemarin data semua ada di Pak Komarudin. Seperti itu. Kalau untuk Bu Ratna Juwita ya Pak ya, yang Bapak bilang di Jakarta, Bu Ratna Juwita itu siapa Pak? Sosok Nah, kalau Bu Ratna Juwita itu dulu ibundanya itu nama Bu Juwita ya, salah satu notaris dari keluarga besar Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, Bu Ratna sendiri ketika masih orang tuanya ya almarhumah itu masih aktif, nah, Bu Ratna itu posisinya di luar negeri. Nah, itu adalah termasuk surat-surat yang saat ini banyak ya mengatakan asmara. Nah, jadi kalau Bu Ratna ini saya sudah melihat sendiri. Dokumen yang dimiliki Bu Ratna itu saya sudah melihat sendiri pada waktu itu ketemu saya di rumah. Itu memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang ada di Bogor. Bahkan aslinya, bukan fotokopi. Bahkan aslinya. Nah, dalam tempo 1-2 hari ini beliau ingin ketemu saya. Seperti apa untuk tanah-tanah yang ada di wilayah Bogor. Karena bukan sedikit kalau kita lihat dari dokumen yang dimiliki oleh Bu Ratna Juwita ini, yang selalu didampingi oleh sahabatnya ya, rekan bisnisnya itu yaitu Pak Bung Mat ya, Mat Sangaji. Mat Sangaji itu. Mat Sangaji juga sempat telepon saya juga kemarin, itu sempat telepon saya menanyakan tentang situasi di wilayah Cilebut Barat. Saya bilang sedang dibangun. Saya bilang beliau nanya ya dasar apa ya, dasar jual beli dari Ramdhani dan Suhana, seperti itu. Selain yang 2 orang yang tadi Pak Satria sebutkan, Bu Ratna Juwita dan Pak Komarudin, apakah ada nama lain Pak yang juga ada sangkut pautnya yang mungkin kedepannya akan menggugat juga tanah hewan itu Pak? Yang jelas untuk saat ini hanya 2 ya. Yang pertama adalah Komarudin, dasarnya adalah dari keluarga keturunan Prabu Ngabei Awan. Nah, kemudian kalau Bu Ratna itu dia punya dokumen bukan dasar dari keturunan siapa atau ahli waris dari siapa, tapi dia jual beli antara ibundanya Bu Ratna dengan keluarga besar Asmara. Nah, itu yang saya ketahui. Jadi kalau Bu Ratna ini bukannya ahli waris dari siapa-siapa, tapi dia jual beli antara Bu Ratna, antara almarhum ibundanya Bu Ratna dengan keluarga Asmara. Waktu kita pernah menggugat di mana ya, di Jalan Baru apa di mana kita ketemu di mall itu yang saat ini kosong itu, sempat
Bu Ratna ketemu saya, kemudian ketemu juga dengan Bu Asmara juga pada waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi beda. Kalau Bu Ratna bukan dari keturunan siapa-siapa, tapi Bu Ratna jual beli sesuatu, lokasi yang ada di mana dituntut, kemudian Bu Ratna datang, nah itu mereka berdua ribut tuh. Ya adu data. Mereka berdua adu data. Nah, dia Bu Ratna pernah nanya, mana dokumen kamu yang aslinya pada waktu itu, waktu di Jalan Baru itu. Ya nggak bisa menunjukkan yang aslinya dari keluarga besar Asmara. Tapi kalau Bu Ratna menunjukkan aslinya ada. Berarti Bu Ratna juga memiliki asli dari surat tanah hewan ini, Pak? Kalau untuk tanah hewan, kalau menurut dia ada masuk. Tapi kan kita nggak tahu nih, masuk dia berdasarkan apa nih? Berponding, apa bagaimana pada dulunya ya, waktu dijual sama Asmara itu. Nah, karena di sini juga dulu pernah kejadian kena dituntut sama Asmara, tapi Bu Ratna belum muncul pada waktu itu. Bu Ratna itu belum muncul, seperti itu. Semoga kedepannya tanah hewan ini akan terlihat titik terangnya ya Pak ya, siapa pemilik sahnya, mungkin seperti itu ya Pak. Ya kalau saya selaku warga ya kita sih ya silakan saja mau dibangun, mau di apa, wong dia yang beli. Cuma saya pribadi jangan sampai lapangan, kemudian sekolahan, itu bisa dikuasai oleh PT ya. Karena luas tanah ini masuknya itu sampai dengan sekolahan SD 5, SD 1, SD 2, itu di float 6,2 seluruhnya tanah. Cuma kan kita sudah tahu bahwa putusan pada waktu eksekusi itu kan saya pernah nanya bahwa yang tidak dieksekusi adalah lapangan dan sekolahan beserta musola. Seperti itu. Jadi harapan kita ya silahkan aja lah yang mau menggugat ya, selagi data itu akurat. Ya kalau memang merasa dia punya data ya silakan gugat saja. Ya, jadi ya memang udah berapa kali sih ya dibangun gagal lagi. Berarti ini pembangunan yang keberapa setahu Bapak? Ini kali ini yang kedua ya, yang kedua. Dulu waktu masih zamannya Haji Husni ya, Haji Husni sempat juga pernah sudah ada ya Haji Husni, kemudian saya pernah dengar itu Pak Cipto ya kan. Cuman kita nggak tahu nih sekarang nih kalau Pak Cipto ini apakah sudah diselesaikan dengan pihak PT ini ya kan. Nah, sehingga ini bisa berjalan. Nah, banyak sebenarnya ini juga yang menggugat, tapi yang ke saya itu cuma 2. Tapi kalau informasi yang menurut saya belum ini ya, belum saya lihat gitu loh dokumennya. Nah, itu saya anggap angin lalu aja, ya kan? Karena saya belum lihat datanya. Nah, kalau saya kan kalau udah komen di sini, saya sudah lihat datanya, ya kan? Baik itu data Bu Ratna, kemudian data dari Pak Komarudin pada waktu itu ya, kita sudah lihat. Tapi sekarang saya malah nggak pegang data, karena saya tadinya udah nggak mau peduli. Peduli amat lah, saya pikir ya kan. Kita juga nggak pernah dapat apa-apa, kan gitu. Nah, cuma kita hanya minta sarana olahraga ya kan bisa dipertahankan. Soal itu yang saat ini sedang dibangun ya silakan aja lah, kan gitu. Bukan kewenangan kita. Di sini ada Pak Kades ya kan. Saya kira Pak Kades juga mungkin lebih tahu lah. Nah, lebih tahu artinya lebih tahu, bukan lebih tahu Pak Kades itu apa ya, taunya ya udah begini aja ya. Kita nggak tahu dulunya siapa yang berperan, kita kan nggak tahu gitu.